Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, berjumpa kembali di mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Hari ini adalah pertemuan yang ketujuh. Kita akan membahas beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik teman-teman, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Capaian pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan isi dan fungsi kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengaktualisasikan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan. Kita mengetahui teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan Al-Qur'an, tapi Allah juga telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yang kesemuanya harus kita imani. Apa saja itu? Yang pertama adalah Taurat, turun untuk Nabi Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Nah, nanti lebih lanjut akan kita uraikan pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua, kitab Zabur, turun kepada Nabi Daud alaihissalam, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, dan nasihat dan hikmah. Yang ketiga ada kitab Injil, turun kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keempat adalah kitabullah Al-Quranul Karim, turun kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun di Mekah dan di Madinah untuk seluruh kaum ini teman-teman. Beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya hanya untuk kaum tertentu, yaitu hanya untuk Bani Israel. Tapi Al-Quran turun untuk seluruh kaum, untuk seluruh bani, untuk seluruh umat manusia. Berisi tentang apa? Akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Nanti kandungan pokoknya akan kita uraikan pada slide berikutnya. Dan Al-Quran ini merupakan penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Ini sudah kita bahas dari pengertian iman pada minggu yang lalu. Lalu iman kepada kitab Allah itu artinya apa? Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seseorang itu mukmin atau beriman bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, iman kepada kitab Allah ini teman-teman tidak cukup hanya kita yakin di dalam hati dan kemudian diucapkan dengan lisan saja, tapi juga harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Mengapa? Ya karena definisi iman itu meliputi 3 hal ini. Tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati, wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, dan yang paling pokok yang ketiga, wa amalun bil arkan, membuktikan dalam bentuk atau mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Kalau Anda beriman kepada kitab-kitab Allah, maka tidak cukup hanya diyakini dan diucapkan dengan lisan, tapi juga harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Seperti apa? Menjalankan apa yang menjadi kandungan dari kitab-kitab tersebut. Misalnya Al-Quran, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah sodako, peduli kepada fakir miskin, larangan membunuh, larangan mencuri, korupsi, la taqrabu zina, dan lain sebagainya. Itu diamalkan, dipraktekkan. Nah, itu adalah salah satu wujud atau bentuk Anda telah beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya kepada kitab Al-Quran itu tadi. Next. Nah, ini yang menjadi dasar kita beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya kepada Al-Quran. Nah, ini di dalam surat ini An-Nisa ayat 136 disebutkan, barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, Al-Quran, kitab-kitab tersebut adalah sebuah kitab yang fungsinya sebagai petunjuk, pedoman untuk umat manusia, teman-teman. Nah, ibarat Anda sedang berjalan tur misalnya ke hutan, ya, jalan-jalan jelajah hutan atau ke gunung begitu, Anda membutuhkan peta petunjuk jalan. Hidup ini juga ada peta petunjuk jalannya, teman-teman, yaitu Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Dan kalau kita hidupnya tidak ingin tersesat, maka kita harus menggunakan peta petunjuk jalan tersebut. Caranya bagaimana? Ya tentu kita harus bisa membacanya, harus bisa memahami, dan mau mengamalkan isinya, sehingga kita semoga tidak akan tersesat. Insya Allah tidak akan tersesat. Seperti dalam hadis Nabi disebutkan, Rasulullah itu meninggalkan 2 hal yang apabila kita pegang 2 hal itu kita tidak akan tersesat. Pertama kitabullah, yang kedua sunnatullah atau sunnah Rasulullah. Nah, ayo kita pegang dan kita jadikan prinsip ini, Al-Quran dan sunnah Nabi ini, teman-teman. Baik, tujuannya untuk apa sih kitab-kitab tersebut diturunkan? Adalah agar manusia itu beribadah
kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu tujuannya. Kita lihat sekarang pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengisahkan Allah, tauhidullah ya, tauhid ya, seperti dalam Al-Qur'an ya, la ilaha illallah. Nah, ini sama dengan Al-Qur'an. Larangan menyembah patung, menyembah berhala. Quran pun sama, tidak boleh kita menyembah patung, menyembah berhala, termasuk perbuatan musyrik. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu ya. Kalau pengikutnya Nabi Musa yang mengimani ini kitab Taurat ini ya, beribadahnya pada hari Sabtu. Kalau umat Islam di hari Jumat. Kalau orang Kristen misalnya di hari Sabtu, Minggu, Ahad. Perintah menghormati kedua orang tua. Ini ya, kita nggak boleh durhaka kepada orang tua. Di Islam pun juga sama. Larangan membunuh sesama manusia juga tidak boleh dalam Quran pun. Larangan berbuat zina sama. Larangan mengambil hak orang lain seperti korupsi dan lain sebagainya. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini isi pokok dari ajaran kitab Taurat. Kita melihat tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, teman-teman. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa Taurat itu memang mengajarkan tauhidullah, tauhid. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Nah, ini Taurat pun berisi tentang mentauhidkan Allah. Nah, pokok ajaran kitab Zabur. Tadi Taurat sudah, kita Zabur. Zabur yang pertama isinya apa sih? Mengajarkan tentang ibadah. Ya, berisi sajak keagamaan, ratapan doa individu, ratapan doa jamaah, nyanyian untuk raja, nyanyian kebangkitan untuk Tuhan, nyanyian syukur berupa syair diubah menjadi nyanyian gereja, doa-doa dan lain sebagainya. Ini pokok ajaran kitab Zabur. Nyanyian untuk raja itu untuk Tuhan yang dimaksud ya, ini teman-teman. Nah, ini namun perkembangannya sekarang berubah ya, ada yang diubah menjadi nyanyian gereja sekarang. Nah, ini pokok ajaran kitab Zabur. Kemudian ini yang menjadi dasar surat Al-Isra ayat 5 bahwa kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini yang diabadikan di dalam Quran Al-Isra ayat 5 bahwa Allah itu telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Sedangkan kitab Injil apa isinya? Yang pertama, perintah untuk kembali mengisahkan Allah. Itu Injil. Ya, sama dengan beberapa kitab sebelumnya, tidak boleh menyekutukan Allah. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kemudian menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Ini Injil menyebutkan bahwa kelak akan turun Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup zaman. Ini kitab Injil, isi kitab Injil. Kita melihat bahwa kandungannya sangat luar biasa, teman-teman. Semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang menjadi dasar dalil Al-Maidah ayat 46 tentang bahwa Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Baik, next. Kalau pokok isi Al-Quran apa? Ini isi pokok kitab suci Al-Quran. Yang pertama tentang akidah. Akidah itu ya tentang tauhid, mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akidah ini. Kemudian tentang ada ibadah dan muamalah. Ibadah itu ya tentang sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya. Muamalah juga tentang menikah, tentang musyawarah, tolong menolong, empati, simpati, peduli kepada orang miskin, fakir miskin ya, anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya. Kemudian tentang akhlak, baik akhlak kepada Allah, kepada orang tua, kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada negara. Ini diatur di dalam Al-Quran. Hukum pun sama di dalam Al-Quran. Hukum mencuri, hukum berzina, hukum mengambil hak orang lain, tentang waris dan lain sebagainya, semuanya diatur dalam Al-Quran. Bahkan masuk toilet pun diatur dalam Al-Quran. Dalam agama Islam diatur. Memakai baju pun diatur, tangan kanan, tangan kiri dulu, apa kaki kanan, kaki dulu, makan segala macam diatur semuanya dalam Al-Quran. Kemudian sejarah. Al-Quran memuat kisah-kisah atau sejarah-sejarah umat-umat terdahulu agar kita bisa mengambil pelajarannya, tentang pelajaran yang bisa dipetik di kisah-kisah tersebut. Nah, ini Al-Quran memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu, baik umat yang durhaka maupun umat yang bertakwa. Kemudian Al-Quran juga memuat tentang indikasi tentang sains dan teknologi, misalnya tentang penciptaan alam, penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia, itu terdapat di dalam Al-Quran. Ini isi pokok kitab Al-Quran, teman-teman. Juga ada tentang janji dan ancaman. Janji bagi orang yang beriman dan bertakwa dapat pahala, dapat surga. Ancaman bagi orang yang durhaka, diancam neraka dan sebagainya. Quran itu mengandung
isi-isi pokok tersebut teman-teman. Komprehensif teman-teman isinya dibandingkan beberapa kitab-kitab yang sebelumnya. Baik teman-teman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kata Allah dalam Al-Hijr ayat 9, bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Tidak ada keraguan di dalamnya ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Baqarah ayat 2. Artinya apa? Kalau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu banyak campur tangan umat manusia, apalagi di zaman sekarang orisinal kitab-kitab selain Al-Qur'an dipertanyakan. Kalau Al-Qur'an sampai hari kiamat insya Allah terjaga. Kenapa? Karena Allah sendiri akan menjaganya. Nah, kalau Anda contoh bukti fakta nyata ya teman-teman, kalau Anda beli Quran terjemah, pasti Anda tidak akan bisa menemukan yang Quran hanya terjemahnya. Selalu disertakan teks aslinya Arabnya teman-teman. Mengapa? Karena kalau terjemahan ini adalah perbuatan manusia, ini adalah olah tangan manusia. Olah tangan manusia ini bisa mungkin sekali ada salahnya. Sebab itu disertakan teks Arabnya. Kalau terjemahnya salah masih ada teks aslinya. Berbeda dengan misalnya terjemahan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kalau Anda beri kitab Injil misalnya terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa aslinya sudah tidak ada. Nah, di situ maka ada campur tangan manusia di situ yang membuat kita bisa ragu. Kalau Al-Qur'an, nah, jangankan satu juz, satu halaman, satu ayat, satu huruf hilang pun umat Islam tahu. Kenapa? Karena banyak para penghafal Al-Qur'an, dan ini cara Allah menjaga kitab suci Al-Qur'an. Nah, baik, contoh sikap orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mengakui dan menghormati Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Mengakui dan menghormati, tidak melecehkan dan tidak merendahkan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang paling akhir Allah turunkan dan yang paling utama. Jadi tidak ada kitab lain yang turun setelah Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, ngaku membawa kitab suci, maka itu dipastikan hoax. Karena apa? Karena yang akhir diturunkan adalah Al-Quran, dan itu yang paling utama. Yang ketiga, meyakini dan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi bukan hanya yakin, tapi digunakan sebagai pedoman hidup. Yang keempat, orang yang mengamalkan isi kitab itu terlihat dari sikap kesehariannya teman-teman, seperti sikap jujur, amanah, bersyukur, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Contoh, mahasiswa yang jujur, dia kalau mengerjakan ujian tidak menyontek, tidak, kalau memang perintahnya close book ya tidak open book, dan lain sebagainya. Amanah, iya, kalau diberikan uang untuk bayar SPP dari orang tua ya digunakan untuk bayar SPP, jangan untuk hura-hura atau membeli barang-barang yang tidak ada nilai gunanya, misalnya begitu. Bersyukur, ya bersyukur ini, mahasiswa bersyukur itu bagaimana? Ya bersyukur tidak hanya diucapkan dalam bentuk lisan, tapi juga harus dalam bentuk perbuatan. Bersyukur diberikan kesempatan kuliah sehingga dimanfaatkan waktu yang diberikan untuk belajar sungguh-sungguh. Jadi tidak malas ya, rajin dan disiplin ya teman-teman ya, tepat waktu, tanggung jawab ya, tidak apa ya, tidak main-main begitu teman-teman. Orang tua sudah berharap anaknya bisa kuliah menjadi sarjana, nah maka diwujudkan, dibalas dengan apa? Dengan cara apa? Bertanggung jawab, disiplin, sungguh-sungguh untuk bisa lulus tepat waktu, misalnya begitu. Ini contoh mahasiswa, sikap mahasiswa yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tanda-tanda seseorang yang mencintai Al-Quran, minimal ada 4. Yang pertama, mau berjuang belajar membaca Al-Quran, apalagi kuliah di Unisa itu harus bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran secara istiqomah, khususnya di waktu-waktu tertentu, misalnya habis maghrib, habis subuh, baca Al-Quran. Yang ketiga, bukan hanya dibaca tapi dipahami isinya, coba dipahami kandungannya apa sih yang saya baca ini, dan yang paling pokok adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah dibaca. Ini baru tanda-tanda orang mencintai Al-Quran. Baik teman-teman, nah penutup, bahwa beriman kepada kitab Allah itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Dan yakin ini bukan hanya dalam hati atau diucapkan dengan lisan saja, tapi juga harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Nah, saatnya diterapkan teman-teman apa yang sudah Anda terima, supaya tidak lupa, supaya hanya tidak ingat sedikit tapi juga Anda pahami dan Anda kuasai teman-teman. Nah, sekarang saatnya mengikat ilmu. Mengapa ilmu harus diikat? Nah, karena menurut Imam Syafi'i, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan. Kalau engkau berburu kijang, setelah itu kamu tinggalkan begitu saja kijangnya, maka kijang itu akan terlepas teman-teman. Nah, ilmu pun sama, harus diikat.
Nah, caranya bagaimana? Nah, silahkan seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah mengajarkan tentang membuat mind map. Silahkan teman-teman membuat mind map tentang isi dan fungsi kitab-kitab Allah tersebut. Kemudian mind map tersebut di-upload atau diunggah di Lensa Unisa. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.